webinar dari Ibu Oci dengan judul Empowering HR a Strategic Business Partner. Nah, sebelumnya kita sapa dulu yuk Bu Oci. Bu Oci, halo, selamat siang Ibu. Hai Kak Jihan, apa Iya, kabar? halo, baik. Ibu Oci gimana Bu kabarnya? Baik ya? Sehat, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini Bu Oci ada di Makassar ya Bu ya? Lagi di Makassar ya, Oh, di betul. Makassar. Oke, baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi dari Ibu Oci, saya akan membacakan sedikit nih profil dari Ibu Oci. Nah, Bu Oci ini memiliki pengalaman di bidang HR lebih dari 20 tahun Rich People. Sudah sangat lama dan sudah sangat profesional sekali ya Bu Oci ini. Dan juga Bu Oci ini merupakan professional trainer dan saat ini merupakan founder dan director dari Insight Sinergi Talenta. Nah, jadi nih tadi yang Rich People udah tahu ya, Insight. Nah, ini Bu Oci ini founder dan direkturnya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke materi utama. Kepada Ibu Oci, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Jihan, terima kasih Pak Indra yang tadi juga sudah membuka sesi kita hari ini, dan juga Mbak Rani dengan semangatnya yang luar biasa ya. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bersedia hadir di jam yang sebenarnya jam-jam yang cukup berbahaya ini karena kita habis makan siang, dan biasanya jam-jam segini nih kita udah mulai rada-rada ngantuk ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini berada di tempat yang benar ya. Kita akan membahas sama-sama tentang Human Resources Business Partner, dan saya akan berusaha banget untuk mengajak teman-teman bisa terlibat penuh dalam sesi saya selama 55 menit ke depan. Dan giliran saya untuk nanti mengawal proses ini sehingga teman-teman bisa sama-sama belajar bersama dengan saya mengenai bagaimana sih sebenarnya peran Human Resources Business Partner itu sesungguhnya, gitu ya. Nah, tadi udah kenalan sama saya lewat Kak Jihan tadi ya. Jadi memang benar saya lokasinya di Makassar. Tadi ada yang bertanya ya, saya lihat di chat box. Ini Insight di Makassar ya? Iya, Insight ini di Makassar. Tagline-nya Insight dari Timur Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi cahaya dari Timur Indonesia yang bisa memberikan dampak dan manfaat bagi pengembangan SDM di seluruh Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, saya sekarang kalau ditanya profesinya apa, saya profesinya adalah trainer, facilitator, learning facilitator, coach dan juga mentor untuk klien-klien kami yang ada di seluruh Indonesia yang skalanya mulai dari UMKM sampai dengan skalanya korporasi, ada juga pemerintahan, kementerian dan lain-lain ya. Nah, untuk menunjang profesi saya punya beberapa sertifikasi dan sertifikasi saya itu lebih banyak di bidang yang menunjang bisnis saya sebagai konsultan ya, teman-teman ya. Nah, kemudian saya juga udah nulis buku, bukunya judulnya I'm Your Coach, mudah-mudahan sequelnya berlanjut segera. Buku ini lahir di masa pandemi ya, tahun 2020 launchingnya, sorry 2020 ya, 2020 launchingnya, kemudian alhamdulillah sudah bisa jadi bestseller sekarang ya. Dan apa yang menjadi apa yang saat ini sedang saya urus bersama teman-teman di Insight itu ada beberapa brand sekarang. Ada Insight Sinergi Talenta sendiri yang fokus kepada training, coaching dan juga consulting. Kemudian kami ada LSP Insight yang khusus juga untuk mengelola Human Resources Certification. Jadi kami adalah LSP Human Resources pertama di Indonesia Timur. Kemudian ada Insight Discovery yang khusus untuk experiential learning, dan ada Insight Startup Solution di mana kami membantu banyak startup saat ini untuk proses perapihan manajemennya dan juga development leadership-nya. Itu sedikit dari saya. Nanti kalau teman-teman mau kenalan lebih lanjut boleh ya. Oke, nah sekarang apa yang menjadi objektif kita hari ini ya? Jadi saya kebagian tugas nih dari Pak Indra ya untuk ngomongin tentang seperti apa sih sebenarnya Human Resources Business Partner itu ya. Nah, tapi sebelum saya mulai dulu ya, saya kayaknya akan ada menti yang akan di sharing oleh teman-teman dari tim support ya. Dan saya mau mengajak Anda sebelum menti ini Kak Cika jangan dinaikin dulu. Saya mau nanya dulu sama teman-teman, mohon untuk dijawab dengan sejujur-jujurnya di chat box ya. Anda masuk ke profesi HR itu emang pilihan atau tersesat? Nah, silahkan ditulis di chat box, pilihan atau tersesat. Tersesat artinya ya tadinya saya bukannya mau di sini, Kak Oci maunya di operation, tahu-tahu dipindahin ke HR gitu ya. Ada yang tersesat ya, oke.
Kak Nadia tersesat ya, mudah-mudahan tersesat di jalan yang benar ya. Kak, ada yang namanya sama dengan saya ini. Kak Fauzia tersesat juga. Kak Elva tersesat ya. Tapi mostly kayaknya pilihan ini, Masya Allah. Oke, ada pilihan, ada tersesat. Kak Titi tersesat, Kak Vera tersesat. Kak Marcel tersesat pakai emoticon ketawa lagi ya. Oke, Kak Daryanto tersesat. Baik. Kalau Kak Margareta pakai tambahan lagi ya, tersesat nggak ada pilihan. Oke, Kak Irwan tersesat juga. Oke, gimana ini? Oh, Kak Ramadan nih siapa nih? Pilihan yang tersesat. Gimana itu pilihan yang tersesat, Kak Ramadan? Oke, tersesat kata Kak Kokom ya. Oke, tersandung kata Kak Satrio. Oke. Kak Liri tersesat juga. Terjerumus. Pak Selamat ini terjerumus gimana apa ceritanya? Kak Titi maksudnya tersesat karena penugasan dari pimpinan. Oke. Saya malah bukan HR saat ini, tapi saya tersesat di webinar ini. Oke, mudah-mudahan habis ini kamu Karomah ketemu ya, bahwa ternyata HR itu menarik banget untuk jadiin profesi ya. Kecemplung, oke. Tersesat karena dipaksa, dikoreksi sama Kak Marcel. Ini Kak Marcel jangan-jangan bosnya ada di sini nih ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Kenapa saya perlu tanya seperti ini ya? Karena itu akan menentukan what kind of HR you are in the future ya. Mudah-mudahan teman-teman yang tersesat itu tersesatnya di jalan yang benar, dan mudah-mudahan yang memang karena ini pilihan, Anda tahu apa yang menjadi konsekuensi dari sebuah pilihan ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk masuk ke menti.com dulu. Silahkan, nanti saya akan dibantu oleh Kak Cika. Jadi saya punya 3 pertanyaan, nggak banyak-banyak ya. Pak Indra nggak boleh ikut jawab ya Pak Indra. Nanti ketahuan ini jawabannya Pak Indra. Oke, nah jadi silakan teman-teman scan barcode-nya atau masuk ke www.menti.com. Kemudian silahkan Anda mengisi nomor kodenya 81072049. Silahkan, sudah ada 2 orang yang bergabung. Kalau ada setengah aja atau 3/4 aja dari teman-teman yang mengisi Menti ini, saya akan lanjutkan ya. www.menti.com 81072049. Silahkan Anda masuk melalui browser Anda, baik di handphone maupun juga di layar laptop Anda kalau Anda menggunakan laptop ya. Kalaupun ternyata ada teman-teman yang karena lagi di jalan Kak Oci ribet gitu ya untuk ngisi-ngisi kayak gitu, boleh nanti ikut menjawabnya di chatbox ya. Silahkan nanti ikut dijawab di chatbox kalau teman-teman belum bisa masuk ke menti.com-nya ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, saya mengundang Anda 169 orang yang ada di dalam ruangan ini, silakan mengisi www.menti.com dengan kode 81072049, atau silakan scan barcode-nya ya. Sampai 70 orangnya saya akan lanjutkan pertanyaannya ya. Kita tunggu dulu. Silakan teman-teman yang belum masuk, sudah ada 62 orang. www.menti.com 81072049 ya. Silakan teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Sudah ada 172 orang, alhamdulillah ya. Kalau saya dengar dari Kak Jihan tadi, peserta yang daftar ada 260-an something ya. Biasanya memang kalau webinar itu antara response rate dengan attendance rate itu beda 30% ya. Ada 70% yang hadir dari 260, itu alhamdulillah banget. Oke, sudah 79 orang, baik, saya akan segera masuk, 80 orang, saya akan segera masuk ke pertanyaan yang pertama. Silahkan Kak Cika. Oke, apa peran dan tanggung jawab Anda saat ini di dalam organisasi? Apakah Anda HR level staff, HR level middle manager, Anda HR manager and up, ya sampai director level, non HR mulai dari staff sampai manager atau business owner dan juga lainnya. Mungkin yang tersesat tadi itu ya, yang nggak jelas di sini. Itu mungkin masuk ke lain-lainnya tadi ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apakah Anda berada di level HR staff, middle manager, manager up sampai dengan director, ataukah Anda bukan dari HR ya? Apakah Anda business owner ataukah Anda yang lain-lainnya, mahasiswa kah, atau Anda mungkin dari konsultan juga sama seperti kami gitu ya. Silahkan teman-teman masukkan apa peran dan tanggung jawab Anda saat ini di dalam organisasi. Untuk teman-teman yang tidak bisa masuk ke menti.com, silakan ikut partisipasi
berpartisipasi di chat box ya. Silakan mengetik di chat box apa peran dan tanggung jawab Anda saat ini. Terima kasih sudah ada 97 orang. Dan ternyata kita lihat maksimal adalah paling banyak adalah HR level staff dan juga HR level middle manager ya. Ini kurang lebih bisa dibilang berada di level taktikal dan transaksional dari HR ya. Sementara teman-teman yang di level HR dan manajer up ada sekitar 18 orang dari 104 yang terlibat dalam survei ini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dalam 3 kata apa yang Anda ketahui tentang HRBP? Tapi jangan bilang HR, B, sama P ya. Saya nggak terima jawabannya kalau itu. Dalam 3 kata apa yang Anda ketahui tentang HRBP? Yuk silahkan teman-teman. Apa yang teman-teman ketahui tentang Human Resources Business Partner? Jangan bilang Human Resources dan Business Partner ya, itu berarti kepanjangannya, bukan apa yang Anda ketahui. Yuk silakan teman-teman. Dalam 3 kata, apa yang Anda ketahui tentang HRBP? Rekrutmen, development, payroll. Oke, baik. Apalagi nih, baru ada 2 orang yang jawab. Coordinator, people, strategic, organisator, development. Oke, belum tahu. Oke, Masya Allah. Terima kasih untuk yang sudah jujur menjawab belum tahu ya. Development, yang paling besar tulisannya itu development, kemudian rekrutmen. Belum pernah dengar. Oke. Oke, HR organisasi, organisator, penghubung pekerja, mantap. Oke, HRBP mantap ya. Development ini yang paling besar tulisannya, berarti ini yang dipilih oleh banyak dari teman-teman semua, dari 58 orang di sini. Aplikasi, facilitator, training, mitra, oke. Penghubung pekerja, business partner, compensation, organizational development, kurang tahu, oke. Win in the marketplace, oke. Apalagi nih? Oh banyak nih ya, strategic, development, payroll. Ini yang besar-besar nih tulisannya. Penghubung, oke. Kemudian apalagi manajemen, oke baik. Support strategik perusahaan, oke sip. Terima kasih teman-teman. Konsultan, maksudnya ini mungkin konsultan internal buat perusahaan ya. Oke, developing HR, rekrutmen, konsultan, absensi, oke masih ada absensi juga. Baru dengar ini ada banyak juga ya, berarti memang yang baru dengar banyak ya. Kalau tulisannya agak besar berarti memang baru dengar juga. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Jadi kalau dilihat dari kata-kata yang besar di sini adalah development ya. Kata yang besar adalah development, strategik dan juga partner. Terima kasih untuk 91 orang teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apa harapan Anda hadir di session ini nih? Saya perlu cek dan recheck nih teman-teman, hadir di session ini pengen apa sih? Apa harapan Anda hadir di session ini ketika membaca tulisannya? Kita kan kalau datang webinar tuh, kita kan pasti lihat judulnya. Kalau saya tuh pasti, kalau saya lihat iklan webinar, saya pasti akan lihat judulnya dulu, terus lihat siapa pembicaranya gitu ya. Kemudian biasanya saya browsing, ini pembicaranya siapa sih, pengalamannya apa sih, saya cek LinkedIn-nya, saya cari di Google gitu ya. Saya sebelum masuk kelas-kelas webinar, saya pasti akan melakukan itu. Oke, ketemu Bu Oci dong. Oke, siap. Mengetahui HRBP secara dasar, get more knowledge, dapat insight baru, belajar untuk tambah ilmu. Dapat ilmu dan mau lihat promonya Anda. Wah, oke banget nih Kak Rani. Ya, dapat sertifikat. Oke, ini nih berarti tim pengumpul sertifikat ya. Lebih mengerti akan pentingnya arti HRBP ya. Ada apa yang terbaru dari Andal? Wah, ini berarti pengikut setianya Andal ini ya. Tercerahkan, oke, apakah saya ini skincare ya, membuat teman-teman tercerahkan. Penasaran HRBP itu apa? Oke, mendapatkan insight dan knowledge, menambah pengetahuan. Oke, dapat ilmu baru. Terima kasih 75 orang teman-teman yang sudah menjawab. Menambah pengetahuan tentang HR, menambah pengetahuan sebagai HR ya, mendapatkan insight baru. Saya bukan HR, tapi saya berharap kami semakin paham tentang HRBP. Oke, keren banget nih teman-teman yang menjawab seperti ini ya. Lebih paham lagi mengenai HRBP karena HRBP penting untuk kemajuan company. Yes. Oke, kemudian ada lagi ke bawah Kak Cika. Menambah wawasan, belajar, tambah ilmu. Ada batasan dari seorang HRBP dalam satu organisasi ya, dan sejauh mana perannya dalam mencapai visi misi company. Oke. Mengetahui secara mendalam mengenai HRBP, get new inspiration, get more knowledge about HRBP. Sip. Terima kasih teman-teman ya. Yang pertama, mudah-mudahan Anda memang berada di tempat yang tepat. Dan kemudian yang kedua, apa yang Anda harapkan mudah-mudahan bisa Anda dapatkan dalam sesi kita hari ini ya. Oke, terima kasih Kak Cika dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Menti tadi.
tadi. Oke, nah sekarang saya mohon izin untuk starting session saya ya teman-teman dengan materinya. Dan sebelumnya saya menyampaikan dulu bahwa materi saya secara keseluruhan saya buat dalam bahasa Inggris, tapi saya akan menceritakannya dalam bahasa Indonesia dan saya akan berusaha untuk menyampaikannya dalam bentuk storytelling supaya teman-teman jadi bisa lebih relate dengan apa yang saya sampaikan nanti. Ya, oke. Boleh saya lihat jempolnya kalau saya udah boleh mulai? Mana jempolnya? Oke, siap. Baik, terima kasih ya teman-teman. Tadi kita udah menti. Nah, jadi agenda kita apa hari ini? Ya, jadi saya akan cerita tentang brief introduction dulu tentang HR ya. Kemudian saya akan cerita HRBP dari sisi 3C biar gampang diingat ya. Challenge, change, dan juga chance ya. Apa yang menjadi tantangan, apa yang berubah, dan apa yang menjadi kesempatan HR saat ini. Yang kedua, saya akan bicara 2R, role and responsibility. Kemudian HRBP yang ketiga, saya akan bicara 2C lagi, competence dan juga komitmen ya. Karena waktu saya nggak banyak, saya cuma boleh ngomong 55 menit ya. Biasanya saya ngajar ini 2 hari ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau ingin tahu lebih detail lagi, insya Allah nanti kita akan buatkan trainingnya ya. Nah, pertanyaan buat kita as HR itu yang mengemuka sebenarnya adalah apakah HR sendiri sudah bisa creating value untuk bisnis ya? Apakah kita sudah bisa punya impact yang mana impact itu juga sudah terukur bisa membantu kepada keberlangsungan bisnis ya. Nah, saya mungkin akan cerita sedikit ya teman-teman berdasarkan pengalaman saya. Saya itu kan sudah bekerja kalau dulu in total di korporasi itu saya mulai dari tahun 2000 dan saya resign dari korporasi itu tahun 2016 ya. Saya memulai karir saya di level yang paling bawah menjadi staff HR di majalah dan koran Tempo waktu itu kantornya di Gedung Jaya di Tamrin. Gajinya UMP, statusnya KKWT, jadi udah pernah mengalami semuanya gitu ya. Kemudian mengerjakan tugas yang sangat administratif di bagian rekrutmen. Ya, nah jadi pertama kali saya keluar dari kampus ya, kemudian memang sudah punya tekad mau kerja di segitiga emas di Jakarta, Kuningan, Sudirman, Tamrin, dan alhamdulillah saya tidak pernah keluar dari situ. Nah kemudian begitu kerja pertama kali yang saya alami itu adalah oh ini kerjaan HR kok administratif banget ya. Kenapa? Karena waktu itu kerjaan saya scoring, teman-teman. Saya scoring hasil tes, melakukan karena saya nggak boleh waktu itu belum boleh menjalankan psikotes, maka pekerjaan saya adalah scoring. Habis scoring, manggil-manggilin kandidat waktu itu calon wartawan ya, karena waktu itu majalah Tempo baru lepas bredel, kemudian mau buka koran Tempo, jadi kita lagi mau rekrutmen besar-besaran untuk koran Tempo waktu itu. Jadi saya terima setumpuk lamaran yang waktu itu masih pakai amplop ya. Kalau sekarang kan udah pakai lewat email ya. Waktu itu masih pakai amplop dengan segala dinamikanya berhadapan dengan kondisi pekerjaan yang sangat administratif. Nah, karena memang dasarnya saya bukan orang yang suka pekerjaan administratif, saya kemudian menjadi bertanya-tanya apakah memang pekerjaan HR itu seperti itu gitu. Nah, kemudian saya dapat kesempatan untuk loncat ke perusahaan yang berikutnya. Nah, saya masuk di AC Nielsen namanya. Kalau sekarang itu namanya The Nielsen Company. Salah satu marketing research agency yang terbesar di dunia yang turut memberikan warna kepada industri secara keseluruhan karena datanya itu dipakai mulai dari FMCG sampai media ya. Nah, masuk di situ saya baru ketemu bahwa HR itu is not talking about administration, but HR is talking about development. Karena kebetulan saya masuk di area yang memang berkaitan banget dengan development, yaitu bagian learning and development. Nah, saya memulai juga dari bawah juga ya teman-teman, saya jadi training assistant. Apa itu training assistant? Training assistant itu fotokopi materi, ya, nyiapin ruangan, pasang infokus, mengundang orang lewat email gitu ya. Kemudian woro-woro keliling ruangan, training. Nah, itu pekerjaan saya zaman dulu ya. Jadi orang setiap kali lihat muka saya udah pasti tahu, oh ini Oci mau ngajak orang training gitu ya. Jadi pekerjaan saya dulu pertama kali seperti itu. Masih di level administratif, tapi saya udah mulai ngeh bahwa posisi HR itu bukan cuma semata-mata bicara tentang pekerjaan administratif, tapi berkaitan juga dengan development ya. Lama kelamaan saya dapat promosi setiap tahun, kemudian saya akhirnya jadi senior learning and executive senior learning and development executive waktu itu selevel assistant manager.
di situ saya sudah mulai mengerjakan hal lain lagi selain training. Karena tadinya saya ngajar juga, mengevaluasi hasil training juga, diminta untuk memberikan feedback kepada trainer-trainer lain, membuat sebuah strategi yang namanya training champion, kemudian bagaimana caranya bisa bikin pool of trainer gitu ya. Nah, selain dari itu saya juga udah mulai dikasih pekerjaan development yang lain seperti survei 360 degrees gitu ya. Kemudian diminta untuk membuat MDP, Management Development Program. Nah, di situ saya kemudian juga melihat bahwa ternyata HR itu punya peran yang sangat penting ketika kita bicara tentang leadership development, ketika kita bicara tentang knowledge management di dalam organisasi. Di situ tuh saya berasa banget ya. Nah, kemudian teman-teman habis dari Nielsen tuh saya pindah masuk ke consultant. Saya masuk di expert. Di expert itu saya belajar untuk melihat perspektif lain dari sisi konsultan. Ya, selama ini biasanya saya yang dideketin sama konsultan karena saya adalah learning and development. Kemudian saya masuk dari sisi konsultan. Di situ saya juga belajar banyak. Belajar banyak apa? Belajar banyak untuk memahami sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh industri. Apa sih yang diinginkan oleh para user terhadap training ataupun development program, ya. Nah, kemudian dari situ saya balik masuk ke industri. Saya tidak lama belajar di expert, saya balik masuk ke industri dan langsung jadi generalis ya. Jadi tadinya saya rekrutmen, training, kemudian saya jadi generalis. Nah, di generalis itu saya belajar HR seluruh spektrum, mulai dari rekrutmen sampai pemecatan karyawan ya. Nah, dari situ saya juga belajar perspektif lain lagi bahwa ternyata kalau kita mau memahami HR, kita nggak bisa memahaminya sepotong-sepotong, tapi kita harus memahaminya secara keseluruhan, mulai dari bagaimana karyawan itu diundang masuk ke dalam organisasi sampai karyawan itu diizinkan untuk keluar dari organisasi baik secara natural maupun tidak gitu ya. Kalau natural kan resign atau pensiun, kalau tidak natural kan kita tendang keluar ya karyawan kita ya. Kalau istilahnya orang HR itu mau dibina atau mau dibinasakan ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman saya ditarik balik ke Nielsen. Nah, ketika di Nielsen itu, saya ditarik masuk ke salah satu unit bisnis. Bukan lagi ke Nielsen secara keseluruhan, tapi di salah satu unit bisnis yang kecil. Di mana di unit bisnis itu saya hanya diperbolehkan untuk punya 3 orang staff. Ya. Kemudian, satu hal yang saya rasakan waktu itu adalah, secara tidak sadar, saya sudah dijadikan HRBP oleh managing director saya. Kenapa? Karena yang tadinya HR itu berdiri di belakang layar menjadi support function, saya itu diminta untuk ikut meeting bersama-sama dengan GM Operation, dengan manager sales, director sales, dan kita ngomongin apa? Kita ngomongin bisnis. Ya, jadi saya diminta untuk ngasih perspektif saya sebagai orang HR. HR ini mesti gimana supaya bisa support bisnis. Ya, nah jadi yang tadinya saya nggak melek urusan finance, nggak melek urusan finance keuangan perusahaan, tidak melek tentang operational matters yang terjadi di organisasi, saya tiba-tiba diminta untuk melek terhadap hal itu semua. Jadi teman-teman ketika saya duduk bersama-sama dengan bisnis, pendapat HR itu sudah mulai didengarkan. Nah, waktu itu tahun itu belum ada istilah HRBP sama sekali, tapi saya sudah ada di posisi tersebut ya. Nah, apa yang kemudian menjadi bekal utama saya ketika saya berada di level yang lebih tinggi ya. Jadi sesudah saya dari sana, saya ke Makassar. Di Makassar saya jadi GM Operation, jadi udah bukan HR lagi. Kemudian abis itu saya jadi Director Hospitality di salah satu unit, salah satu konglomerasi yang ada di Indonesia Timur. Nah, apa yang kemudian menjadi bekal saya? Karena sudah pernah jadi Human Resources Business Partner, maka saya bisa paham apa kontribusi people to business. Dan ternyata itu yang menjadi sangat powerful. Karena orang sales itu hanya ngerti sales, orang operation ngerti apa yang mesti dilakukan untuk operation dari sisi efektivitas dan efisiensi. Kalau orang sales kan pasti bicara revenue, pendapatan, bottom line yang ingin diberikan kepada organisasi. Tapi sebagai orang HR yang mengerti bisnis, saya bisa mengendalikan semuanya karena saya tahu bagaimana saya harus berhadapan dengan karyawan, saya tahu bagaimana saya harus berhadapan dengan leader, dan saya tahu bagaimana semua strategi saya itu harus people centric. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita bilang HR itu dia mulainya dari mana gitu ya, maka HR being a people person itu udah history sebenarnya ya.
Kalau teman-teman sekarang masih berada di tatanan administratif, ya jangan khawatir ya, karena banyak sekali hal-hal yang masih kita bisa pelajari sampai dengan sekarang untuk bisa punya fungsi yang strategis ya. Salah satu hal yang saya dapatkan ketika saya berperan strategis itu adalah saya cuman bertiga di dalam satu organisasi ya yang saya ceritakan tadi. Cuman saya, HR manager, kemudian ada HR assistant manager, dan ada satu orang admin. Selebihnya kita tergantung kepada siapa? Tergantung kepada sistem. Jadi ada yang ngurusin absensi, ada yang ngurusin payroll, ada bahkan payrollnya saya pihak ketiga kan waktu itu. Kemudian apa yang menjadi target utama saya waktu itu sebagai HRBP ya, karena waktu itu belum ada nama HRBP. Maka apa yang saya lakukan? Saya developing leader ya, kemudian bikin strategi yang bisa mensupport bisnis. Ketika terjadi merger dan acquisition, disitulah tugas saya sebagai HR untuk turun tangan bagaimana caranya supaya bisa kasih perspektif dari sisi people tanpa merugikan organisasi. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting buat kita sebagai partner kalau untuk organisasi itu teman-teman adalah delivering value. Anda itu ngasih apa sih buat organisasi gitu ya. Nah, saya pernah masuk ke dalam satu organisasi ya, kemudian saya dikasih anak buah 16 orang. Kemudian saya tanyain perannya di apa, tugasnya apa dan lain-lain gitu ya. Kemudian dari kalimat-kalimat yang disampaikan kepada saya, mereka sepertinya kelihatan merasa seperti underdog ya. Di organisasi itu kayaknya nggak dianggap, cuman bagian yang disuruh-suruh sama departemen lain. Disuruh bikin training, disuruh ngerekrut karyawan, disuruh bayar reimbursement gitu. Kemudian ketika saya tanya, bagaimana kalian mengelola data gitu. Terus dia cerita, datanya kayak gini Bu, data lemburan segini, data absensi begini, data reimbursement karyawan kayak gini. Terus saya tanya, kamu analisa nggak datanya? Enggak Bu, cuma dilaporin aja. Nah, itu dia. Karena apa? Karena yang terjadi dengan teman-teman di level itu adalah level transaksional namanya. Nanti saya jelasin di belakang ya. Di mana kita itu berpikir bahwa ya udah HR itu memang berperannya hanya di situ aja, di area itu aja yang kita dibutuhkan. Padahal sebenarnya kita itu sangat dibutuhkan untuk memberikan advice kepada organisasi dari sisi people. Ya, oke. Nah, jadi ketika kita become strategic business partner ya teman-teman, apalagi kalau kita udah berani nih di organisasi bilang, oh saya human capital, bukan lagi human resources saya Bu Oci, saya human capital. Oke, sebagai human capital apa yang teman-teman sudah kontribusikan untuk menambah kapital organisasi? Udah, apakah Anda sudah bisa menjawab pertanyaan itu gitu ya? Nah, jadi ketika kita bicara tentang HR as a strategic business partner, maka kita bicara tentang role and responsibility. Sebenarnya apa sih yang menjadi peran dan tanggung jawabnya kita, gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan mulai yang pertama. Teman-teman kalau udah ada pertanyaan nanti silakan ketik di chat box atau boleh angkat tangan, nanti bisa nanti di highlight sama Kak Jihan ya. Ini siapa yang angkat tangan ataupun siapa yang bertanya, udah langsung nanti kita invite untuk tanya jawab. Nah, kalau kita bicara evolusinya HR, ya ini mungkin sebagian teman-teman barangkali juga udah ada yang tahu bahwa HR itu awalnya itu dari purchasing, kemudian bicara tentang labor relation, kemudian jadi departemen personalia, ya mungkin ada ya, mungkin Pak Indra dulu ngalamin kali ya, ada departemen personalia namanya Pak Indra ya. Jadi ngurusannya emang personel aja gitu ya, urusannya kaitannya dengan lembur, absen, gaji, udah itu aja gitu ya, nggak ada tuh yang namanya training gitu, nggak ada itu namanya leadership development program, belum ada ketika kita bicara personel. Nah, kemudian masuk ke human resources, di mana karyawan itu sudah dianggap sebagai sumber daya, dan sekarang kita sudah bicara human capital, di mana karyawan itu sudah dianggap sebagai bagian yang strategis dari pengembangan bisnis. Ya, jadi ini sejarahnya dulu ya, teman-teman. Nah, sekarang nih saya mau ngasih lihat dulu kepada teman-teman ya, bahwa jenis pekerjaan itu, apapun jenis pekerjaan, itu pasti ada tiga tingkatannya. Yang pertama itu adalah pekerjaan yang sifatnya transaksional, di mana di situ benefit yang akan didapatkan dari level transaksional itu adalah benefit individual, ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di situ adalah administratif dan kita menerima order, ya. Oke, nah itu levelnya transaksional, ya. Nah, kemudian ada yang levelnya taktikal, teman-teman. Kalau kita bicara taktikal, berarti kita udah bicara solution focus. Kita bicara kepada sesuatu yang ada solusinya dan kita berfokus kepada solusi tersebut. Nah, di level taktikal itu juga bukan lagi benefit yang diterima secara individual, tapi benefit yang diterima as a team, benefit yang diterima as a work groups gitu ya, sebagai bagian, departemen, division, level dan lain-lain. Udah ada kelompoknya gitu yang menerima hasil dari pekerjaan taktikal tersebut.
Nah, sekarang kalau kita bicara human resources strategic business partner, maka kita bicara strategic work. Kita ngomongin long term. Kita bicara tentang satu atau lebih business goals. Kita bicara solusi yang ada stages-nya, ada tahapannya, ya. Kemudian kita membutuhkan beberapa solusi atau taktik-taktik untuk bisa diimplementasikan. Kemudian benefitnya itu untuk business unit dan perhaps untuk entire enterprise atau entire organization, ya. Nah, jadi kita samakan persepsi dulu nih ya teman-teman. Jadi ada 3 jenis category of work. Yang pertama itu transaksional, yang kedua itu taktikal, dan yang ketiga adalah yang strategik. Artinya semakin ke atas kalau teman-teman lihat semakin kecil ya, semakin sempit apa yang dikerjakan, ya. Nah, oke, sekarang saya mau tes-tes dulu nih teman-teman. Nanti silahkan boleh jawab ya. Jawabnya di chat box, jawabnya satu-satu. Saya mau tanya, mau ngetes-ngetes sekalian nih teman-teman ya. Untuk yang soal nomor 1 dulu. Memperbaharui catatan SDM karyawan. Itu taktikal, transaksional, atau strategik? Ayo, silahkan. Boleh buka mic juga boleh, mau ngetik juga boleh. Transaksional, taktikal, atau strategik. Oke, sip. Terima kasih. Transaksional ya. Kenapa? Karena yang dapat benefitnya adalah satu orang saja, gitu ya. Jadi ketika kita memperbaharui sebuah catatan SDM ya berarti yang mendapatkan benefitnya ya hanya single person aja, gitu ya. Dan sifatnya memang hanya menerima order, ya. Oke. Yang kedua, menilai kembali dan memproyeksikan kebutuhan talenta berdasarkan strategi bisnis terbaru. Ya. Reassessing and projecting talent needs based on the latest business strategy. Ini di mana levelnya teman-teman? Strategik. Soalnya ada kata strategiknya di situ ya. Jadi langsung bisa dijawab. Oke, sip, keren. Terima kasih. Yang ketiga, merekomendasikan kelas pelatihan untuk karyawan. Itu taktikal, transaksional, atau strategik. Taktikal, oke, keren, cakep, terima kasih. Yang berikutnya, menyelaraskan sistem penghargaan ya atau remunerasi atau reward system di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa mereka secara konsisten mendorong pemenuhan kebutuhan pelanggan. Itu di mana teman-teman? Strategi. Oke, sip, keren, terima kasih. Nomor 5 ya. Sekarang yang nomor 6. Membuat dan menerapkan rencana insentif baru untuk para tenaga engineer perusahaan. Ini strategik, taktikal, atau transaksional? Ayo. Oke, taktikal ya. Nomor 6 itu dia taktikal. Oke. Nah, jadi sekarang teman-teman udah dapat ya pencerahan baru ya bahwa pekerjaan di HR itu ada yang taktikal, ada yang transaksional, dan juga ya ada yang strategik ya. Nah, kalau yang disampaikan tadi oleh teman-teman di Andal, kalau kita bicara tentang payroll yang sudah berpindah dari work tech menjadi people tech, itu masuk ke kategori mana? Taktikal kah, strategik kah, atau transaksional? Kalau udah bergeser dari work tech menjadi people tech, nah itu apa tuh teman-teman? Taktikal, transaksional, atau udah strategik? Nah, itu jawabannya adalah taktikal menuju strategik ya. Kalau sudah diimplementasikan di seluruh organisasi itu bisa jadi strategik ya. Tapi begini, kalau kita bicara tentang Human Resources Information System, dia akan jadi strategik ketika kita treat software tersebut atau kita treat alat bantu tersebut sebagai alat yang strategik untuk bisa menampilkan data, untuk bisa menampilkan analisa dan seterusnya. Tapi kalau kita cuma pakai untuk kebutuhan menyelesaikan solusi sebuah permasalahan, maka itu levelnya masih di taktikal. Ya, oke. Clear ya teman-teman semuanya ya? Saya lanjut ya. Oke. Nah, sekarang ketika kita bicara human capital business partner, kan kita bicara tadi kan udah jelas ya, kalau human capital business partner berarti dia adanya di level strategik ya. Kadang-kadang dia ada di taktikal juga, tapi ketika dia di taktikal dia akan menarik aktivitas-aktivitasnya itu untuk bisa mensupport strategi bisnis ya. Itu intinya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang apa yang menjadi definisinya? Ini saya cepat aja ya. Jadi definisinya itu building competitive advantage. Jadi HR itu dari sisi people harus bisa membantu organisasi untuk punya sebuah competitive advantage agar bisa memenuhi kebutuhan customer.
Karena kenapa? At the end of the day, ya, yang menghidupi kita, yang membayar gaji kita adalah sesungguhnya customer, ya, customer yang membayar jasa, membeli produk, ya, dan seterusnya. Nah, jadi apa yang harus dipersiapkan oleh HRBP? HRBP itu harus bisa mempersiapkan karyawannya dan juga membangun sebuah sistem, membangun pembelajaran, knowledge management, dan lain-lain di dalam organisasi agar bisa mensupport bisnis dan bisnis tersebut bisa mendatangkan revenue, di mana revenue itu didatangkan dari siapa? Dari customer yang terpuaskan oleh apa yang menjadi services dari perusahaannya kita, services ataupun produk dari perusahaan kita, gitu ya. Nah, jadi best HRBP itu harus punya apa? Yang pertama, strong functional capability with talent expertise. Jadi kalau misalnya seperti teman-teman yang ada di dunia marketing, ya, jadi paham banget dunia marketing itu butuh talent yang seperti apa. Kalau saya ada di industri properti misalnya, saya harus tahu key person di dunia properti itu seperti apa. Di dunia F&B yang penting itu siapa sih, orang servicesnya atau chefnya? Ya, itu yang kita mesti ketahui. High intellect, understand business, punya kemampuan untuk build strong relationship, dan punya personal drive untuk sukses, gitu ya. Itu base HRBP. HRBP general requirement-nya itu apa? Business acumen, harus menguasai bisnis, ya. Jadi ini saya juga mau cerita sedikit nih sama teman-teman di sini, ya. Jadi ketika saya pernah masuk di dalam satu organisasi, ya, kemudian saya dikasih beberapa anggota tim, gitu ya. Kemudian saya challenge mereka untuk keluar dari mejanya gitu, untuk ketemu dengan karyawan, bicara dengan bagian-bagian yang ada di setiap perusahaan tersebut. Apa kata mereka? Kata mereka selama ini sebelum saya hadir, mereka itu didoktrin untuk lebih banyak stay di tempatnya, nggak ngobrol sama karyawan, ya. Lebih baik kalau dicari gampang gitu katanya, jadi jangan kemana-mana gitu. Nah, terus saya tanya, bagaimana kamu bisa memahami apa yang dirasakan oleh karyawan? Bagaimana kamu bisa memahami apa yang terjadi di bisnis kita? Kemudian saya tanya, apakah kamu tahu bisnis modelnya perusahaan ini? Apakah kamu tahu apa yang menjadi bisnis plan atau bisnis strategi tahun ini? Mostly dari mereka nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Ya. Nah, jadi teman-teman yang ada di HR saat ini menjadikan dunia HR sebagai pilihan, atau Anda yang tersesat di dunia HR, ya. Kalau Anda mau jadi HR yang andal, ya, yang handal dan bisa diandalkan, maka ilmu HR itu sebenarnya banyak banget, bisa Anda cari di mana saja. Tapi memahami bisnis itu yang mahal, ya. Jadi kalau Anda pindah dari FMCG misalnya masuk ke manufacture, nggak usah belajar ilmu HR-nya dulu, tapi pelajari bisnis modelnya, pelajari bisnis strateginya. Pahami apa yang menjadi requirement bisnis, pahami apa yang dibutuhkan oleh para leader untuk bisa jalanin bisnis, ya. Itu yang disebut sebagai business acumen, ya. Kemudian yang kedua, change management skill. Kenapa kita membutuhkan itu, teman-teman? Karena HR ini, ya, akan berubah terus, akan ada update-nya terus. Begitu pandemi, kita di-hit oleh apa? WFA plus versus WFO, kan. Kemudian harus bikin sebuah policy yang baru. Kemudian kita diminta untuk bagaimana caranya menjaga well-being karyawan. Bayangin, itu pandemi, kan. Change management kita kalau nggak bagus, ya, apa yang akan terjadi dengan kita sebagai HR ketika mensupport bisnis? Tahun depan, teman-teman udah dengar belum? Ada global recession katanya tahun depan. Anda udah siap belum menghadapi change management tahun depan? Bagaimana UMP, bagaimana UMR, bagaimana benefit karyawan? Apakah karyawan ada yang akan kita rumahkan atau tidak jika ternyata bisnis kita stuck dan seterusnya, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah interpersonal skills. Bagaimana Anda bisa diterima dengan baik oleh banyak orang, Anda bisa diterima oleh para leader, bisa duduk-duduk bersama para supir-supir yang biasanya gosip-gosip di kantor itu banyak di supir-supir, by the way, ya. Jangan salah, jadi HR juga harus bergaul dengan supir-supir, security, gitu ya. Bagaimana Anda bisa diterima juga di seluruh kalangan. Itu menjadi satu modal dari seorang HRBP. Nah, ini yang nomor 4 nih penting, problem solving dan analytical thinking. Saya banyak sekali ketemu teman-teman di HR yang ketika mereka bicara tentang pekerjaannya, ya, mereka bicara dalam tataran yang sangat transaksional. Ketika saya tanya, "Kamu paham nggak itu reimbursement itu kenapa dia tinggi banget di bagian engineer? Kamu analisa nggak kenapa anak engineer itu lebih banyak medical reimbursement-nya dibandingkan dengan anak-anak sales?" "Oh enggak Bu, kita mah cuma ngumpulin doang." Oke. Kamu nggak berusaha untuk cari tahu, mengapa di sana reimbursement-nya lebih tinggi? Apakah jangan-jangan, ya, kondisi pekerjaannya di sana tidak sehat? Apakah ada sebuah kondisi pekerjaan yang membuat mereka tidak nyaman sehingga reimbursement-nya itu lebih tinggi dibanding yang lain? Terus dia bilang apa anak buah saya waktu itu, "Oh iya ya Bu ya, baru kepikiran juga saya, selama ini saya mah cuma ngumpulin datanya doang, cuma bayar-bayar doang," gitu.
gitu, karena tidak terlatih untuk analytical thinking dan juga problem solving. Nah, kemudian yang kelima adalah resiliensi, daya tahan ya. Dan yang keenam adalah generalis, menjadi seorang HR yang bisa paham semuanya. Ya, kalau kita mau jadi HRBP ya, itu kita betul-betul harus bisa memahami mulai dari manpower planning ya, succession management, HRIS, industrial relation, employee relation, learning and development, performance management, talent development, sampai dengan kepada separation management. Ya, jadi mesti paham semuanya. Untuk Anda yang masih punya banyak gap, belajar aja ya. Masih banyak waktu. Oke. Nah, kemudian apa yang menjadi additional capability? Satu, punya kemampuan untuk coaching. Yang kedua, ya outside country exposure itu artinya memahami global industry gitu ya, memahami cross cultural differences ya, apalagi kalau perusahaannya punya banyak cabang gitu ya. Kemudian self starter, bisa mulai apa aja sendirian, nggak usah nunggu instruksi, nggak usah nunggu dikasih tahu dulu, atau nggak usah nunggu ada masalah dulu ya. Karena kalau Anda adalah tipe HR yang nunggu ada masalah dulu baru bikin apa-apa, itu berarti Anda adalah HR pemadam kebakaran ya, yang nanti ada masalah dulu baru Anda selesaikan. Oke. Nah, sekarang saya masuk yang ketiga, challenge, chance dan change dan juga chance ya. Pertanyaannya ya, nanti ini karena waktu kita nggak banyak ya, biasanya saya kalau di kelas yang offline atau di kelas yang cukup panjang ya, saya biasanya akan mengajukan pertanyaan ini. Yang pertama, apa sih yang menjadi challenge-nya HR saat ini? Ya, teman-teman mungkin boleh ketik di chat box lah ya, sambil saya mengajukan pertanyaan ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi challenge-nya HR saat ini di dalam organisasi Anda? Yuk, bolehlah, silakan kalau ada yang mau ketik. Digitalisasi, oke, terima kasih Pak Purwanto ya. Ini berarti HR transformation ya Pak. Menentukan SDM yang tepat di posisi yang tepat, turnover, tuntutan serikat pekerja. Waduh, sakit kepala nih kalau serikat pekerja ya. Oke, apalagi Bapak Ibu, milenial. Oke, berarti generation gap ya antara milenial dan jangan mau dibilang kolonial tapi selenial ya, seniornya milenial. Oke, program baru yang efektif, digitalisasi, talent war. Oh, ini juga di Makassar ini berasa banget talent war ini ya, karena talent-talent yang bagus itu hanya mau kerja di Jawa, nggak ada yang mau ditarik ke Makassar. Budaya, FUKA, wah FUKA mah udah 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang lalu ya. Salah persepsi tentang penggajian, oke, tuntutan karyawan untuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu mah biasa ya. Balancing ekspatriat dengan Indo workers. Oh ya, oke. Ini juga saya pernah alami juga hal yang sama. Human behavior. Jangan jadi HR kalau nggak siap berhadapan dengan human behavior ya. Digitalisasi dan millennial culture mindset. Ya, VUCA still relevan, betul Pak Arif. VUCA still relevan right now ya. Dan bahkan masih mengguncang banyak organisasi saat sekarang ini ya. Walaupun dia udah muncul 3-4 tahun yang lalu tapi masih relevan. Oke, old fashion of HR. Oke, Pak Muslim, peningkatan dan pengembangan kapasitas. Oke, sip, terima kasih. Nah, yang berikutnya pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang diharapkan bisa dibawa oleh HR bagi organisasi kalau menurut Anda? Sebagai seorang HR, perubahan apa yang bisa yang diharapkan dari Anda untuk Anda bawa ke dalam organisasi? Apakah Anda menyiapkan program yang cocok? Apakah people-nya yang harus pas? Apakah HR itu diharapkan bisa menjadi jembatan antara karyawan dengan perusahaan atau gimana? Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa kesempatan yang dimiliki oleh HR saat ini? Kalau menurut teman-teman, apa sih yang menjadi kesempatan yang dimiliki oleh HR saat ini? Menjadi HRBP yang memahami bahasa para netizen. Ya. Mana netizen itu maha benar ya Kak, dengan segala komennya ya Kak Nia ya. Menyediakan people yang cocok, update owner tentang HR terupdate. Nah, ini saya sering banget dengar juga ini ya dari beberapa teman-teman HR yang mengeluh kepada saya bahwa mereka mau mengajukan sebuah strategi HR tapi ownernya nggak ngerti, ownernya nggak peduli, atau ownernya itu cuman revenue oriented aja, karyawan tuh nggak usah dipikirin gitu katanya kesejahteraannya ya. Top manajemennya sendiri harus mau berubah, Masya Allah. Oke, terima kasih Pak Weni ya. Karyawan yang bekerja dengan happy sesuai capability, improvement, dan inovasi. Oke, nah jadi teman-teman kalau kita mau challenge diri kita ya, silakan Anda tanya kepada diri Anda sendiri. Yang pertama, apa yang jadi tantangan saya saat ini? Karena setiap organisasi, setiap industri, setiap perusahaan dengan dinamikanya sendiri pasti punya challenge beda-beda. Teman-teman yang ada di industri properti saat ini challenge-nya pasti akan sangat beda dengan mereka yang ada di industri construction misalnya, atau dengan manufacture, atau services, atau UMKM. Itu pasti beda banget challenge-nya ya. Nah, kemudian sebagai orang HR perlu nanya juga ke diri kita sendiri gitu ya.
Apa perubahan yang bisa saya bawa? Apakah saya cuma simply terima order aja dari owner ya, atau saya cuma jadi tempat penampung keluh kesah karyawan saja tanpa saya bisa berbuat apa-apa gitu ya. Kemudian apa yang menjadi kesempatan? Apa kesempatan saya saat ini? Kalau kesempatan saya yang bisa saya lakukan di dalam kewenangan saya itu bisa saya lakukan, maka itu terlebih dahulu yang saya lakukan ya. Nah, jadi sebagai seorang HR kalau kita udah mau mulai berpikir bergerak dari HR kepada HRBP, maka coba kita tanya 3 pertanyaan ini kepada diri kita sendiri ya, teman-teman. Nah, sekarang dari pertanyaan itu saya akan kasih PR kepada Anda karena kita tidak punya banyak waktu. Silakan Anda nanti jawab pertanyaan ini ya di rumah atau ketika Anda diskusi dengan atasan Anda atau ketika Anda diskusi dengan tim HR atau ketika Anda mungkin kalau Anda cukup dekat dengan owner Anda, ada bicara dengan owner Anda. Yang pertama adalah apa sih value yang bisa di-deliver oleh HR kepada organisasi dan kepada bisnis ya. Apa value yang bisa Anda berikan? Apa value yang Anda bisa deliver untuk organisasi? Silakan coba dijawab pertanyaan itu. Ya kalau biasanya kalau training nih Kak Jihan, ini saya akan workshop satu persatu, disuruh jawab satu persatu sama peserta saya. Kemudian yang kedua, sebenarnya siapa sih yang di-serve oleh HR? Siapa sih yang menjadi customer utamanya HR? Owner kah? Karyawan kah? Atau siapa? Ya, siapa yang menjadi customer utama Anda? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana HR itu bisa punya sebuah upaya untuk meningkatkan employee productivity dan experience atau well-being-nya mereka, well-being-nya karyawan. Apa yang sudah Anda lakukan untuk menaikkan employee productivity? Karena kalau Anda masih ada di tatanan transaksional, berarti Anda belum sampai ke bagaimana mikirin well-being, bagaimana mikirin employee experience, bagaimana mikirin employee productivity. Yang ketiga adalah bagaimana HR bisa membantu organisasi itu untuk bisa kompetitif dibandingkan dengan yang menjadi saingan dari bisnis kita. Ya. Kemudian yang kelima, apa sih sebenarnya yang menjadi strategi utama dari Departemen HR? Ya, strategi Anda itu apa aja sih, gitu ya. Kemudian yang keenam, bagaimana HR itu bisa berkontribusi terhadap leadership development di dalam organisasi? Apa yang sudah Anda lakukan untuk para leader Anda? Sudahkah Anda menjawab pertanyaan ini? Mampukah Anda menjawab pertanyaan ini? Yang ketujuh, bagaimana seharusnya Departemen HR itu diorganisasikan pekerjaannya kalau menurut Anda? Saya pernah berada di organisasi yang saya reorganize dari 16 orang tinggal 8 orang. Sisanya saya apain? Saya pindahkan tempat lain karena ternyata pekerjaannya overlap satu dengan yang lain. Dan kemudian kita terapkan sistem, dan ketika kita menerapkan sistem, kita nggak butuh orang lagi. Yang kita butuhkan adalah mereka-mereka yang mampu berpikir strategi, bukan mereka yang berperan di level transaksional. Karena transaksionalnya udah dikasih kemana teman-teman? Dikasih ke sistem, dikasih ke HRIS. Ya. Nah, kemudian yang ke-8, bagaimana HR bisa mendesain dan mendeliver HR practice. Anda mau mempraktekkan HR Anda di dalam organisasi itu dalam level apa sih? Apakah Anda mau jadi penerima order ataukah Anda mau jadi konsultan untuk internal organization? Ya. Kemudian pertanyaan yang ke-9, apa sebenarnya yang menjadi required skill untuk HR profesional? Saya sudah kasih di depan tadi jawabannya. Kemudian yang ke-10, nah ini jawab tadi pertanyaan Pak siapa tadi ya? Pak Arief ya? Atau Pak siapa tadi yang ngomong tentang transformasi digital. Bagaimana HR menggunakan teknologi untuk leverage digital information? Ya, sekarang udah ada istilah digital leadership. Seperti apa digital leadership itu di dalam organisasi Anda? Bagaimana Anda memantau pekerjaan mereka yang remote? Bagaimana Anda bisa memantau productivity karyawan yang bekerjanya WFH? Bagaimana Anda menggunakan teknologi untuk bisa memantau itu semua? Gitu ya. Kemudian yang ke-11, apakah Anda sudah menggunakan HR Analytics? Apakah data-data yang ada di HR itu sudah mampu Anda terjemahkan menjadi sebuah decision bisnis atau menjadi sebuah solusi untuk organisasi Anda? Kemudian pertanyaan yang ke-12, bagaimana HR work with each other, bagaimana Departemen HR itu sendiri bekerja sama, dan bagaimana Departemen HR itu bekerja dengan departemen lain di organisasi. Ya. Saya tinggalkan Anda dengan 12 pertanyaan ini, teman-teman silahkan dijadikan PR, kemudian silahkan Anda pikirkan apa yang masih harus saya lakukan, apa yang perlu saya siapkan lagi, apa yang masih perlu saya pertimbangkan lagi. Ya. Nah, kemudian saya ingin memperkenalkan sebuah model ini yang sebenarnya udah lama banget, tahun 96 ini saya masih kuliah ya, bahkan mungkin teman-teman ada yang belum lahir kali ya, jangan-jangan ya. Kak Jihan jangan-jangan belum lahir ini 96 ya. Belum, Kalau saya Bu. berapa? Udah? Belum, Belum. belum. Satu kali ya ampun, Kak Jihan lahir tahun berapa? 99. Astaga.
Saya udah bekerja, Kak Jihan baru lahir ya, coba ya. Oke. Jadi sebenarnya HR transformation model dari Ulrich ini tuh udah dari tahun 96 sebenarnya teman-temannya, di mana beliau ini yang kita sebut sebagai bapaknya HR. Ya udah berapa kali juga datang ke Indonesia, saya udah sempat ketemu juga beliau berapa kali, hadir seminarnya juga baik secara offline maupun secara online. Ada bukunya juga yang terbaru, Victory Through Organization, mungkin teman-teman nanti bisa baca, bisa cari gitu ya. Bicara juga tentang digital transformation di situ. Nah, jadi Dave Ulrich ini bicara tentang peran HR di dalam organisasi. Nah, peran HR di dalam organisasi ini bukan berarti ya, kalau menurut bukunya Dave Ulrich ini bukan berarti Anda pilih salah satu, enggak. Bukan pilih salah satu dari 4 ini, tapi Anda harus punya keempat-empatnya gitu ya teman-teman. Di mana role and responsibility Anda as HR itu ada di transformation model ini. Ya. Yang pertama, Anda harus jadi administrative expert. Artinya, tetap ada pekerjaan administratif yang Anda lakukan, tapi Anda harus expert di bidang itu. Ya, yang terjadi dengan saya tadi ya teman-teman, ketika saya cerita bahwa saya hanya bertiga di departemen HR ngurusin 33 kota dengan karyawan itu hampir 2.000 orang. Apa yang kemudian kita lakukan dari aspek administratif HR adalah menyerahkan hal-hal yang transaksional kepada pihak ketiga. Kami menggunakan vendor waktu itu. Ada Human Resources Information System yang kita gunakan untuk melakukan proses absensi gitu ya. Kemudian lembur karyawan juga kita masukkan di situ, cuti karyawan semuanya udah masuk di situ gitu ya. Jadi nggak ada kertas sama sekali yang mesti saya tanda tangani setiap saat gitu ya. Bahkan waktu itu saya ingat sekali, saya punya anak yang ketiga, saya udah mau masuk ruang operasi gitu ya, mau melahirkan anak saya yang ketiga, saya masih approve gaji karyawan saking semuanya udah serba digital. Tahun berapa itu ya waktu itu ya anak saya yang ketiga, ya tahun 2008. Ya, jadi administrative expert itu means that ya teman-teman tahu bagaimana fungsi administratif itu bisa Anda jalankan secara efektif dan efisien sehingga teman-teman bisa melakukan yang tahapan peran yang kedua yaitu employee champion. Ya. Apa itu employee champion teman-teman? Kita berfokus kepada day to day operation tapi kita mikirin people-nya kita gitu ya. Nah, di employee champion itu apa yang kita lakukan? Kita mengurusi climate perusahaan gitu ya, iklim organisasi supaya menyenangkan bagi karyawan. Kemudian kita membuat juga karyawan merasa mendapatkan informasi yang lengkap dari organisasi. HR menjadi mediator, menjadi bagian dari proses negosiasi jika terjadi perselisihan antara karyawan dengan organisasi. Itu kita lakukan di level itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah berbicara tahapan yang berikutnya lagi, ya peran yang berikutnya lagi kalau menurut Ulrich itu adalah ketika kita sudah mampu menjadi change agent. Change agent itu gimana sih teman-teman? Change agent itu adalah ketika Anda sudah bisa menjadi bagian perubahan di dalam organisasi. HR itu, saya kasih contoh misalnya kayak gini ya. Teman-teman kalau treat performance management atau manajemen kinerja tahunan, ya coba jujurlah padaku, jujurlah pada saya, silakan jawab di chat box. Performance management itu you treat as kewajiban akhir tahun, ngisi tanda tangan aja, atau dia bagian dari perubahan organisasi, bagian dari kita untuk bisa bergerak, bertumbuh dan berubah, sehingga kita melakukannya menjadi sebuah fungsi yang bukan cuma sekedar ngisi form kinerja karyawan, tapi kita bicara tentang bagaimana perusahaan ini bertumbuh tahun depan. Anda di mana kira-kira? Nah, kalau nggak berani jawab nggak apa-apa deh, jawab dalam hati aja. Kali takut dilihat ya perusahaannya apa nih, kok jawabnya itu gitu ya. Oke, nah jadi kalau kita bicara change agent, seluruh aspek strategi yang kita lakukan di human resources itu udah bicara tentang perubahan. Tahun depan pandemi mungkin masih ada gitu ya, masih ada sisa-sisanya lah dikit gitu ya. Kemudian ada global recession tahun depan. Kalau kita menjadi change agent, maka apa yang sudah harus dipersiapkan oleh HR sebelum itu terjadi? Ya karena kalau kita bicara change agent, kita nggak nunggu perubahan itu terjadi dulu, tapi kita udah bersiap sebelum perubahan itu terjadi, gitu ya. Nah, jadi itu peran kita yang berikutnya. Nah, yang terakhir kalau menurut Dave Ulrich itu adalah becoming strategic partner. Kalau kita menjadi strategic partner itu udah saya omongin sejak dari tadi ya teman-teman. Anda understand bisnis, Anda understand apa yang menjadi challenge bisnis saat ini. Saya kasih contoh misalnya yang pernah saya alami tahun 2007 ya, waktu itu belum ada HRBP. Saya diminta duduk bersama
sales, bersama operation, bersama finance, ngomongin kondisi bisnis. Ya, jadi saya dikasih tahu nih, laporan keuangan, cash flow bulan ini bagus apa enggak. Kemudian dikasih tahu kepada saya bahwa bulan ini kita kayaknya harus penghematan, Bu Oci. Begitulah yang disampaikan oleh finance kepada saya. Apa yang bisa dilakukan HR nih untuk bisa membantu organisasi agar bisa menjaga budget itu kalau bisa di bawah dari yang seharusnya gitu, supaya kita bisa melakukan penghematan, supaya karyawan bisa gajinya on time. Ya udah, saya mengusulkan bagaimana kalau benefit yang variabel itu di stop aja dulu gitu. Jadi supaya kita bisa menghemat biaya sekian gitu ya. Nah, kemudian oleh managing director saya waktu itu disampaikan begini, bagaimana caranya Bu Oci bisa mensosialisasikan itu kepada karyawan. Oke, itu tugas saya. Tugas saya sebagai HR untuk memastikan karyawan tahu apa yang terjadi dengan perusahaan, kemudian mengapa benefit itu perlu saya tahan, ya, dan apa dampaknya buat kita semua. Nah, dari situ saya belajar banget teman-teman ya, bahwa ternyata ketika saya ada di peran itu ya, bahwa ternyata karyawan itu yang penting diajak ngomong. Bukan diminta seperti Mama Loren yang bisa memahami maunya perusahaan gitu ya. Yang bisa membaca apa yang diharapkan oleh perusahaan tanpa perusahaan itu mensosialisasikan. Di situ tuh saya belajar banget bahwa ternyata ketika kita mampu untuk mengkomunikasikan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan perusahaan, karyawan itu akan mensupport, karyawan itu akan mendukung luar biasa gitu. Tapi kalau kita diem-diem aja, kemudian tiba-tiba ada benefit yang tidak kita jelaskan mengapa dia tiba-tiba nggak ada gitu ya. Nah, disitulah kemudian peran kita akan bisa membuat karyawan menjadi kehilangan kepercayaan lagi kepada HR. Nah, jadi apa yang mesti kita miliki ketika menjadi strategic partner adalah ngebelain urusan bisnis, tapi urusan bisnis itu juga tetap pikirin karyawan. Jadi karyawan itu saya ajak bicara, kalau benefit ini nggak di stop dulu bulan ini, maka dan kita teruskan sampai dengan akhir tahun, maka apa yang terjadi? Kita mungkin nggak bisa terima bonus tahun depan, kita nggak bisa terima THR tahun depan, mau? Nah, kalau nggak mau, ayo kita kerjasama. Kita support bisnis kita supaya bisnis kita kuat dan kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi tahun depan. Gitu ya, nah, teman-teman. Penjelasan panjang saya ada di sini, tapi saya jelaskan saja tadi dalam satu slide itu. Ya. Nah, jadi ketika kita becoming strategic partner, kalau kita bicara role and responsibility tadi udah saya jawab banyak ya di depan teman-teman sebenarnya. Nah, pertanyaan saya buat Anda, ini saya sering kasih pertanyaan, namanya juga saya coach ya. Kalau coach itu lebih sering nanya daripada ngasih saran. Sebagai HRBP, apa yang ingin Anda selesaikan atau apa solusi yang ingin Anda berikan kepada organisasi sebelum kita bicara role and responsibility? Apa sih yang menjadi perannya kita? Itu akan terjawab dengan apa yang mampu Anda selesaikan atau apa yang mampu Anda solusikan dalam organisasi. Kalau kita mau bicara role and responsibility, ya. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kita bisa membantu bisnis outcomes itu tergantung dari bagaimana kita menjalankan peran kita di dalam keseharian, sehingga ujung-ujungnya kita bisa membantu organisasi itu mencapai targetnya. Gitu ya. Nah, apa yang menjadi role and responsibility-nya kita? Yang pertama, sebagai orang HR itu kita make sure kita up to date dengan proses. Ya, kita make sure diri kita ini terupdate up to date dengan proses HR yang terjadi saat ini. Kayak tadi Pak Indra udah jelasin ya. Work tech udah pindah menjadi people tech gitu ya. Nah, berarti ada proses dong yang harus berubah di dalam organisasi. Sebagai seorang HR, saya yang harus paling duluan aware dengan hal tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bicara roles and responsibility adalah building talent management process. Karena kalau kita bicara tentang HRBP, maka kita bicara tentang pengelolaan talent. Pengelolaan talent itu nggak semata-mata bicara tentang proses training ya teman-teman. Tapi pengelolaan talent itu dimulai dengan memilih orang yang tepat. Jadi nggak boleh salah rekrut. Kalau HR berpikir sebagai strategic business partner, maka ketika saya mewawancarai calon karyawan baru, maka di otak saya itu adalah ketika saya terima anak ini akan kasih value apa untuk bisnis. Bukan cuma sekedar saya menggugurkan kewajiban untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan permintaan dari user. Kalau Anda masih ada di tahapan itu, berarti Anda masih ada di tahapan transaksional. Ya, kalau Anda mengerjakan proses rekrutmen itu berdasarkan pesanan. Tapi kalau Anda sudah mulai memikirkan bahwa saya harus mencari orang yang tepat, menyeleksi dengan cara yang benar,
mencarinya di tempat yang sesuai. Kemudian ketika dia sudah masuk, saya akan treat dia dengan benar, maka Anda sudah ada di posisi strategik. Karena Anda sudah memikirkan bahwa karyawan ini mulai dari proses rekrutmennya, udah harus saya make sure saya memilih orang yang benar. Karena teman-teman ya, Pak Indra dan teman-teman semuanya, saya tuh banyak sekali dengar curhatan dari klien-klien saya. Ngomonginnya tuh gini, aduh gimana ya Kak Oci, karyawan ini udah nggak bener tapi susah banget saya ngeluarinnya. Atau mereka bilang, ini gimana ya, kenapa ya karyawan saya nggak produktif ya? Kenapa ya mereka tuh lebih banyak nuntutnya daripada kerjanya? Saya balikin nanya begini, yang milih dulu siapa? Yang rekrut dulu siapa? Cara ngerekrutnya gimana? Gitu ya. Nah, jadi itulah yang akan terjadi kalau kita berpikir hanya di level transaksional ketika kita merekrut orang yang masuk ke dalam organisasi kita. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita punya HR program yang fokusnya ya ningkatin employee productivity, tapi employee productivity itu berfokus kepada apa? Berfokus kepada bisnis. Ya, nah itu yang menjadi roles and responsibility utamanya kita sebagai HR. Ini kalau mau diomongin sebenarnya emang panjang banget gitu ya. Kemudian role and responsibility berikutnya itu adalah menjadi champion untuk change management. Jadi udah bener lah tadi itu teori model yang disampaikan oleh Dave Ulrich ya ketika bicara tentang strategic business partner. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga jangan lupa sebagai seorang HR, apalagi di Indonesia nih yang regulasinya tuh banyak banget gitu ya. Kita juga tetap harus bisa punya kemampuan untuk comply sebagai HR yang jagain bisnis ya teman-teman. Kayak tadi ada yang ngomongin tentang ekspatriat ya. Saya juga pernah dulu ada di oil construction company ngurusin 38 orang ekspatriat. Saya mesti mikirin ekspatriat ini kalau dalam tatanan transaksional aja, maka saya cuma akan mikirkan bahwa bagaimana caranya, kitasnya, izinnya, dan lain-lain semua saya ikut dengan aturan, sesuai order. Ya. Kemudian kalau saya diminta untuk merekrut dari misalnya dari negara yang terdekat gitu ya, atau negara-negara yang tidak susah untuk kita urus visanya dan lain-lain, itu berarti saya apa? Berarti saya cuma ada di level transaksional. Tapi kalau saya udah mikirin legal aspek dari sisi keberlangsungan bisnis, maka ketika saya melakukan proses seleksi terhadap ekspatriat ini dan memastikan dia masuk ke Indonesia dengan cara yang benar, kemudian saya jagain supaya dia sendiri juga tidak berkelakuan aneh-aneh, dan yang saya lakukan itu tujuannya adalah supaya jagain bisnis organisasi saya agar proyeknya bisa berkelanjutan dengan klien-klien kami, di situ fungsinya sudah menjadi strategik, bukan cuma sekedar transaksional. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya role and responsibility kita adalah kita ikut duduk bersama-sama dengan bisnis, ngomongin tentang bagaimana kita menyiapkan formulasi dan implementasi program yang tepat untuk HR agar bisa mensupport bisnis strategi dan objektif. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dapat arahan dari CEO naikin 30% revenue tahun depan gitu ya. HR itu nggak langsung ngomong bahwa oh ya berarti kita mesti nambah karyawan juga 30%. Enggak. Kita harus membuat formulasinya, kemudian membuat sebuah strategi agar implementasi kita itu bisa bantuin bisnis mencapai revenue 30% tahun depan. Misalnya, contohnya, dengan memilih cara rekrut yang benar, memilih kapan kita merekrutnya, siapa aja key person kita, siapa-siapa aja orang yang mesti kita retain, siapa aja mesti kita kirim training, dan seterusnya. Karena apapun yang kita lakukan, formulasi dan implementasinya itu sejalan dengan bisnis strategi dan juga objektifnya. Nah, saya sudah mau sampai di 2 slide saya yang terakhir ya teman-teman, jadi nanti silahkan siapkan pertanyaannya ya. Kita akan bicara tentang kompetensi dan komitmen. Apa sih sebenarnya yang menjadi technical kompetensinya HRBP? Ya silakan dibaca di sini ya. Ini analytical skill, business knowledge, change management, facilitation. Anda harus punya kemampuan untuk bisa memfasilitasi antara bagian satu dengan bagian yang lain, memahami HR system, proses dan knowledge, human performance technology, understanding gitu ya. Setidaknya Anda nggak buta-buta banget tentang digital transformation, tentang teknologi gitu ya. Kemampuan persuasive skill, project management skill, karena HRBP itu banyak sekali ngerjain project gitu ya. Saya ingat banget dulu saya tuh ngerjain project mulai dari merubah posisi duduk karyawan gitu ya, sampai dengan merger and acquisition. Interviewing skill, relationship building, strategic thinking, systemic thinking skill, dan juga technological skill ya. Dan kemudian tambahannya lagi adalah bagaimana Anda bisa punya behavioral flexibility,
punya kemampuan untuk bersikap objektif ya, jadi berani bilang enggak juga sama manajemen kalau salah gitu ya. Kemudian punya self confidence dan punya daya toleransi terhadap ambiguity yang tinggi gitu. Karena kalau Anda sudah berperan menjadi change agent di dalam organisasi dan siap loncat menuju strategic bisnis, disitulah peran Anda untuk bisa berfungsi terhadap bagaimana menghadapi hal-hal yang ambigu di depan Anda. Oke, teman-teman, itu dari saya. Barangkali mungkin waktunya nggak cukup ya kalau saya mau ngomongin ini secara panjang dan detail. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari Andal kita akan siapkan materi yang lebih detail lagi. Kita bisa siapin training yang mungkin lebih teknikal lagi untuk teman-teman bisa betul-betul dipersiapkan menjadi seorang HRBP yang bukan cuma ada di level transaksional tapi juga ada di level strategik. Apa gunanya buat kita? Gunanya pasti banyak banget, karena kemanapun Anda berpindah, yang paling penting buat seorang HRBP itu adalah bukan keahlian dan kompetensi dari sisi HR, tapi kemampuannya untuk bisa memahami bisnis dan mensupport bisnis melalui pengelolaan HR yang efektif dan efisien. Demikian dari saya, Kak Jihan. Mungkin silahkan kalau ingin membuka pertanyaan, kalau masih ada waktu dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Oci atas pemaparan materinya pada webinar siang hari ini. Keren banget, sangat detail dan fokus ya dengan topiknya pada hari ini. Dan saya akan menyampaikan sedikit dulu rangkuman dari dari saya. Jadi untuk jadi seorang HRBP itu tidak harus mengerti seputar HR aja ya, tapi kita harus difokuskan untuk pemahaman bisnis, seperti namanya aja, Human Resource Business Partner, yang berfokus pada perencanaan strategis untuk pengelolaan SDM yang mendukung perkembangan perusahaan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya mau nginfokan nih, dari tadi pada nanya, Mbak dapat PPT-nya nggak, dapat recordnya atau enggak gitu. Dapat, tenang aja, pasti nanti kita share untuk PPT dan recordnya. Jadi ditunggu aja. Dan nanti juga kita akan ada daftar hadir, jadi untuk rich people dimohon untuk mengisi ya, untuk itu salah satu syarat mendapatkan sertifikat. Nah, nanti kalau rich people nggak isi daftar hadir, nanti nggak dapat sertifikat, seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin dari rich people ada yang mau bertanya langsung, atau ketik di kolom chat juga boleh banget. Berhubung ini belum ada yang di kolom chat, boleh banget nih rich people langsung raise hand aja, kita open mic untuk tanya langsung nih dan sharing langsung ke sama Bu Oci. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Bisa banget langsung raise hand atau open mic untuk bertanya langsung dengan Bu Oci. Oke, mana nih antusiasnya rich people nih untuk bertanya nih? Kita tunggu ya, Bu. Oke. Itu ada tuh Kak yang bertanya tuh. Wah, langsung banyak ya kalau bertanya. Oke, kita satu-satu ya, Bu. Ini ada Bapak Huda dari S2P. Apakah pekerjaan yang sifatnya transaksional akan hilang karena tergantikan oleh IT? Itu bisa banget ya, bisa banget terjadi. Itu udah banyak terjadi seperti itu sebenarnya. Jadi makanya teman-teman yang ada di dunia HR itu, kalau saya boleh sarankan, tidak fokus hanya kepada administratif expertnya saja, tapi udah mulai pindah ke employee champion gitu ya. Teman-teman udah harus bisa menambah kemampuan bagaimana caranya saya bisa punya sebuah kompetensi, bisa punya kemampuan yang ada di bidang development ya, yang ada di bidang learning ya, yang ada di bidang talent management, sehingga teman-teman nanti fungsinya tidak tergantikan gitu ya. Karena memang ke depan kalau kita lihat ya, mungkin nanti Pak Indra bisa bantu saya juga untuk jawab ya. Ke depan fungsi-fungsi yang transaksional itu memang sudah akan bisa dipindahkan ya, akan bisa digantikan oleh sistem, dan itu banyak banget terjadi seperti itu gitu. Gimana Pak Indra, mungkin mau nambahin Pak? Suaranya nggak kedengaran ya, Pak Indra ya? Tadi saya mau ngomong nggak enak Bu Oci soalnya. Jadi kalau di slide saya itu ada admin, attendance, admin payroll dan sebagainya. Itu akan hilang sih dengan sistem yang baru ini. Jadi karena data entry itu nggak ada lagi harusnya, tetapi data entry langsung dimasukkan oleh orang yang karyawan, datanya itu, sumber datanya itu ada gitu. Nah, jadi seperti itu betul. Jadi administratif yang transaksional akan hilang nantinya. Jadi harus berubah
supaya harus tidak siap. kehilangan. Ya, supaya tidak Terima kasih, kehilangan Mbak Ci. pekerjaannya. Terima kasih Pak Indra ya. Jadi teman-teman bisa lihat kenyataannya itu kan memang seperti itu ya. Kenyataan yang sungguh memang ada di hadapan kita. Jangan tunggu terjadi dulu baru teman-teman, oh kenapa saya ketinggalan, kenapa saya akhirnya pekerjaan saya jadi hilang dan seterusnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah mulai tercium dari tahun 2007 sebenarnya ya, ketika saya ada di posisi yang saya ceritakan tadi kepada teman-teman, karena ketika saya cuma 3 orang mengelola sebuah organisasi HR, itu kan berarti apa? Ada administratif yang kita serahkan kepada hal-hal yang sifatnya transaksional seperti itu gitu ya. Apalagi karyawan diminta untuk ngisi datanya sendiri gitu ya, Pak Indra ya. Kemudian dia sendiri mengisi absensinya, dia sendiri juga yang melaporkan seperti apa timesheet hariannya kan begitu. Nah, jadi kita sebagai HR mesti harus bersiap dari sekarang. Itu mudah-mudahan terjawab, Kak. Silahkan Kak Jihan, pertanyaan yang kedua. Oke, baik. Ini ada pertanyaan bagus juga nih dari Ibu Ririn Nurfadila dari CV Lazuna Indonesia. Bagaimana peran HR di UMKM dalam menerapkan HRBP, Bu? Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan bagusnya seperti apa ya, Coach? Sementara saat ini UMKM masih bergelut dalam hal perihal administrasi, people, dan sistem. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya klien saya ini. Oke, nah jadi jawabannya rapikan dulu ya yang kondisi yang sekarang ya. Bagaimana Anda mau bergerak ke HRBP, bagaimana Anda mau bergerak ke strategik, kalau infrastruktur paling dasar aja yang Anda miliki saat ini itu masih belum rapi ya. Nah, jadi make sure dulu struktur organisasi, job desk, SOP itu kita beresin dulu semuanya. Nanti kita akan migrasikan ya hal itu semuanya ke Human Resources Information System. Kalau udah jadi dulu semuanya. Karena kadang-kadang juga nih ya Pak Indra dan teman-teman udah ada yang beli HRIS tapi SOP-nya nggak clear, job desk-nya nggak clear. Begitu mau bicara performance management, mau dimasukin ke dalam sistem, bingung. Alat ukurnya apa, KPI-nya apa. Terus kalau ketika ditanyain, terus mereka ngomong KPI itu apa. Nah itu jadi sebuah hal yang membuat kita jadinya menjadikan software yang kita beli atau sistem yang kita beli itu menjadi tidak bisa efektif dan tidak maksimal kita pakai dalam fungsi yang strategis karena kita sendiri sebagai HR tidak mempersiapkan infrastrukturnya untuk bisa kita kawinkan dengan sistem yang kita beli gitu. Itu yang sering sekali terjadi. Jadi bersabar dulu ya Kak Ririn. Beresin dulu apa yang terjadi sekarang, rapikan struktur organisasi, job desk, SOP, kita bereskan dulu KPI-nya, nanti kalau sudah siap, kita beli softwarenya, kita pindahkan semua ke softwarenya, sehingga nanti kita bisa bergerak ke hal yang lebih strategik. Ya, kita pindahkan yang transaksional kepada sistem. Ya, oke, sip. Terima kasih Kak Ririn. Ada lagi Kak Jihan? Oke, ada lagi. Ini dari pertanyaan dari Ibu Niarika dari LMFEB UI. Siang Kak Oci, bagaimana caranya menjadi HRPP yang baru terjun ke lapangan menjadi role model? Karena biasanya HR terkenal galak, pelit, dan memberi edukasi. Gimana tuh Bu Oci? Dan pelit memberikan edukasi. Ya, Oke, betul. baik. Berarti ini harus mengubah persepsi banyak orang ya terhadap HR ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat HR itu terkenal galak? Coba dicari tahu dulu ya, Kak. Apa yang membuat HR itu terkenal galak? Apakah ada pola perilaku yang dilakukan sebelumnya terhadap karyawan yang membuat karyawan mencerminkan hal seperti itu kepada kita, gitu ya? Kemudian kalau misalnya dibilang HR itu pelit ilmu, dicari dulu apa penyebabnya. Kenapa HR itu disebut sebagai seseorang yang selain galak juga pelit ilmu gitu ya, nggak mau memberikan edukasi. Cuman bilang biasanya nih ya yang terjadi ya Kak Jihan, cuman HR itu cuman bilang gini ya, pokoknya manajemen maunya begitu. Nah, itu kalau HR udah pakai gaya kayak gitu, itu model-model HR yang pelit edukasi. Pokoknya saya jalanin aja apa yang menjadi perintah dari manajemen tanpa berusaha untuk mengedukasi karyawan. Nah, apa yang mesti dilakukan ya? Yang mesti dilakukan adalah berusaha dulu untuk mencari tahu apa penyebabnya. Setelah mencari tahu apa penyebabnya, Anda melakukan pendekatan kepada karyawan. Pendekatannya itu bisa Anda lakukan secara personal atau Anda masuk ke dalam meeting-meeting gitu ya, di mana HR minta dilibatkan untuk berdiskusi. Jangan takut, HR tuh jangan takut diskusi sama leader, jangan takut diskusi sama karyawan. Kemudian pesan saya adalah jadilah pendengar yang baik. Jangan bikin strategi apapun dulu sebelum mendengarkan apa yang menjadi harapan dan aspirasi karyawan.
Karena harapan dan aspirasi itu perlu kita dengarkan, perlu kita catat. Bukan semuanya perlu kita akomodir. Karena ketika kita mengakomodir, kita perlu juga untuk membicarakan dengan manajemen gitu ya. Nah, disinilah tugas kita untuk menjadi jembatan. Kalau kita ingin menjadi HRBP yang bisa menjembatani kasus seperti ini, maka apapun yang Anda temukan di lapangan, Anda harus laporkan kepada manajemen. Anda harus sampaikan apa perspektif karyawan terhadap organisasi saat ini. Nah, kemudian setelah itu Anda bersama-sama dengan manajemen mendiskusikan langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan untuk karyawan. Kalau feeling saya dengan kasus seperti ini ya berarti Anda harus sosialisasi wajah baru HR ya. Sosialisasi tentang policy HR yang lebih ramah kepada karyawan. Atau Anda sendiri menunjukkan melalui pola perilaku Anda sebagai seorang HR. Tiap hari kalau datang jangan galak-galak ya Mbak, senyum-senyum sama karyawan, tanya kabar, apa yang mereka butuhkan, kamu butuh apa dari saya. Dikomplain sama karyawan nggak usah marah, nggak usah ngegas, emang tugasnya kita kok untuk melayani karyawan. Kalau nggak mau melayani karyawan, nggak mau ngasih yang terbaik untuk karyawan, kemudian maunya dihormati terus, kemudian maunya dielu-elukan terus sama karyawan, jangan jadi HR ya, karena HR itu satu paket dengan tidak disukai oleh karyawan. Ya, begitu Kak Jihan. Semoga terjawab ya Kak Nia ya. Silakan. Satu lagi kayaknya Kak. Oke, boleh. Mungkin dari Ibu Oci mau milih mau yang mana, Bu? Boleh? Mana ya? Kak Nia aja deh, Kak Jihan aja deh yang pilih. Oke, baik. Ini ada yang menarik dari Bu Martan Feni. Kak Oci, gimana sih cara ningkatin technical kompetensi sebagai HR? Contohnya business acumen, analytical, strategic thinking, dan system thinking. Oke, saya kasih tips cara saya dulu ya. Cara saya itu adalah saya nempel sama orang sales, saya nempel sama orang marketing, saya nempel sama orang operation, saya minta diajarin sama orang engineer gitu ya. Saya minta diajarin sama mereka. Jadi ketika mereka misalnya sedang meeting atau sedang briefing, saya ada di dalam ruangan, saya belajar bagaimana mereka menjalankan prosesnya ketika melakukan penjualan dan lain-lain gitu ya. Teman-teman di operation saya terlibat dalam meeting, dalam briefing ya. Kemudian saya minta diajari, minta di-mentoring oleh operation manager. Nah, tapi Anda bisa sampai di level itu kalau Anda memang sudah punya di dalam mindset saya mau belajar, bukan kepo. Ya, bukan kepo, bukan mau cari tahu, bukan dalam rangka mau mengaudit bagian itu gitu ya, tapi dalam rangka kita mau belajar. Nah, berarti apa? Berarti Anda mesti membangun trust dulu dengan para pihak gitu ya yang ada di dalam organisasi. Nah, kemudian bagaimana caranya mau mengasah analytical thinking, strategic thinking dan lain-lain. Ini memang Anda perlu belajar ya, ada ilmunya gitu. Nah, tapi salah satu caranya untuk membuat kita punya kemampuan analitikal itu adalah banyak bertanya bertanya kepada diri kita sendiri, nggak gampang terima aja informasi, nggak gampang terima data gitu. Misalnya dikasih setumpuk data tentang data lemburan security misalnya, Anda nggak langsung terima aja, tapi Anda membuat sebuah pertanyaan. Ini kenapa ya lemburnya tinggi ya? Kenapa ya lemburnya tinggi di tanggal-tanggal tertentu gitu ya? Apakah jumlah lemburan ini lebih tinggi daripada rasio jumlah security gitu ya. Kemudian kalau ternyata dijumlahkan lemburan tiap bulan ini sama equal dengan berapa orang security. Nah, berarti apakah memang security kita yang nggak cukup ya? Atau jangan-jangan desain schedule security kita yang nggak bagus gitu. Nah, jadi cara mengasah analytical thinking itu sebenarnya dengan bertanya. Ya. Kemudian kalau kita mau bicara strategic thinking, berarti Anda harus punya kemampuan menganalisa situasi, ya, which is kembali lagi Anda harus pintar-pintar mengajukan pertanyaan, situasinya seperti apa, gitu ya. Kemudian Anda melihat apa yang menjadi problem dalam perusahaan, lagi-lagi Anda harus mengajukan pertanyaan, problem itu seperti apa, dan Anda belajar untuk mencari akar permasalahan. Ini ilmunya juga ada ya, Anda perlu ikut trainingnya kalau perlu, gitu ya. Kemudian sampai kepada decision making, bagaimana caranya Anda punya decision matrix, bagaimana Anda bisa mengambil keputusan mana yang paling pas untuk organisasi dan seterusnya. Ini memang mesti belajar Kak, karena ini technical kompetensi ya. Jadi saran saya kalau mau ningkatin hal ini karena dia technical, maka Anda harus ikut trainingnya dan Anda harus di-mentoring. Itu saran saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Oci atas pemaparan materinya. Jadi nih untuk rich people nih, kalau ingin memperdalam lagi nih seputar HRBP bisa banget ikut training Bu Oci ya Bu ya. Nanti bisa kolaborasi dengan Anda juga. Nanti akan bisa dapat banyak ilmu lagi dari Ibu Oci. Oke, nah kita ini udah ada di penghujung acara. Jadi mohon maaf banget nih untuk rich people yang pertanyaannya belum terjawab. Nanti bisa banget langsung ikut aja trainingnya Bu Oci supaya pertanyaan rich people dan bisa dapat materi lebih banyak lagi dari Bu Oci. Oke, nah sebelum kita tutup,
saya mau ngasih tahu, saya udah kasih ini ya, link daftar hadir di kolom chat. Jadi untuk rich people bisa langsung aja isi daftar hadir. Nah, mungkin dari Bu Oci ada yang mau disampaikan dulu sebelum berakhir? Oke, nah teman-teman mungkin dalam waktu 55 menit ini kan Anda dapat awareness-nya aja ya. Dapat awareness, dapat challenge dari saya karena Anda mesti menjawab banyak sekali pertanyaan dari saya gitu. Kemudian memikirkan tentang challenge, tentang change, tentang chance, tentang kompetensi, tentang hal-hal yang berkaitan dengan apakah memang peran saya sudah sampai di strategik atau jangan-jangan saya masih berperan di administratif expert, boro-boro mau ke strategik gitu ya. Maka apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman sekarang? Menganalisa posisi kita saat ini, kemudian melihat support apa yang kita dapatkan dari organisasi. And then kalau saya itu dari dulu begini, saya tidak fokus kepada apa yang saya tidak bisa kendalikan, tapi saya fokus kepada apa yang bisa saya kendalikan. Jadi kalau ada hal yang bisa saya ubah dalam kewenangan saya, itu yang terlebih dahulu yang saya lakukan supaya saya bisa menginfluence lebih banyak lagi. Dan saya berusaha untuk menjadi HR, dulu-dulu nih ya teman-teman ya, saya berusaha untuk menjadi HR yang siap menjadi good listener, kemudian menjadi problem solver, saya menjadi internal consultant, saya bersiap untuk bisa menjadi seseorang yang dicari ketika bagian-bagian lain itu ingin mendapatkan solusi. Jadi menjadi orang yang andal dan orang yang handal dan bisa diandalkan itu tentu perlu pembuktian dari kita ya. Jadi teman-teman, kalau Anda mau dipandang sejajar dengan bisnis, maka buktikanlah lewat kualitas decision dan juga kualitas solusi yang Anda tampilkan untuk orang lain. Itu dari saya, Kak Jihan, mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Oci atas pemaparan materinya ya untuk terakhir ini. Nah, sebelum kita close, kita foto bersama terlebih dahulu ya bersama Bu Oci dan ada Pak Indra juga dan teman-teman yang lainnya. Yuk, yang belum open cam, kita open cam terlebih dahulu. Kita abadikan momen ini, momen berharga ya, bisa dapat materi dari Ibu Oci. Kita akan foto bersama. Oke.